Kenakalan remaja. Seharusnya kita pikirkan kenapa mereka jadi nakal ketika mereka sudah menginjak usia remaja mereka. Itu sebetulnya tidak lebih daripada mencerminkan pola asuh kita sejak anak-anak kecil sampai mereka besar. Pola asuh yang berbasis tidak bersyukur, pola asuh yang tidak berbasis pada keadilan, itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Bayangkan kita ngelihat anak kita itu dari bayi yang dia mengalahkan boneka dipakai baju apa aja, tidak semenyenangkan bayi itu menyenangkan banget, matanya bisa hidup, bisa tersenyum, bisa merespon kita. Mereka selalu nurut mau diapa-apakan sama kita. Sampai mereka SD, SMP pun mereka masih nurut diapa-apakan. Begitu mereka mulai SMP atau SMA atau lebih besar lagi, mereka udah kesadaran dirinya besar. Mereka mulai berani menunjukkan perasaannya. Kemudian kita dengan lancangnya, dengan lantangnya mengatakan kamu itu durhaka, kamu itu nakal. Nah, sebetulnya kalau benar kita memang bersyukur kepada Allah, maka ketika anak kita tumbuh, ketika kita mendengar anak kita begitu lucu, kita akan mengingat kebahagiaan yang kita rasakan. Rasa terlena yang kita rasakan, dari mana datangnya itu? Dari Allah. Siapa yang menciptakan kelucuan itu? Dari Allah. Jika kita sudah mengagungkan Allah, kita bersyukur kepada Allah, maka kezaliman kita akan berkurang kepada anak kita. Rasa syukur itu berarti mengakui kebaikan, mengakui sebuah hal yang sepele sekalipun, seperti sekedar anak itu hanya mau dipakaikan baju ini, disuruh sekolah sana, sekedar mau disuruh makan apa yang sudah kita sajikan, itu adalah kebaikan. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah tentang hal itu? Pernahkah kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada anak kita? Terima kasih adik, terima kasih kakak, makan dengan baik, tumbuh dengan baik, terima kasih mama, papa kerja, adik nggak marah ditinggal mama, terima kasih karena mama kerja, adik baik-baik saja di rumah. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah dan menyatakannya kepada Allah melalui perilaku baik kepada anak-anak kita? Yang kita lakukan hanyalah karena kita terbiasa anak ini tidak punya pikiran, tidak punya perasaan. Mereka hanya menunjukkan senyum, tertawa. Kita terbawa kepada sesuatu yang sangat buruk, yaitu apa? Tuntutan untuk takwa. Takwa itu berarti nurut. Ya kita minta nurut kayak dulu loh. Kamu kan dari kecil, dari kamu masih bayi nggak bisa apa-apa, kamu diem aja. Aku pakai baju ini, aku bawa ke sana kemari, kamu diem aja. Kamu waktu masih usia 2 tahun 3 tahun, kamu diem aja, nggak ngapa-ngapain. Aku pukul, aku cubit kamu tetap akhirnya tersenyum ke aku, kamu tetap mau memeluk aku. Lah sekarang kamu kok bisa marah-marah kayak gitu, kok bisa membantah kayak gitu. Nah itu hal yang parah, menuntut ketakwaan, kenurutan dari anak kita. Kita nggak pernah bertanya kita sendiri sudah nurut apa tidak kepada Allah. Seberapa kita nurut sama Allah, bersyukur saja kita lupa. Bersudut pandang adil saja kita lupa. Anak kita itu manusia, juga punya perasaan, juga punya akal. Konsekuensi dari anak ini terus tumbuh berkembang adalah perasaan pikirannya semakin aktif, semakin hidup sebagai sesama manusia. Kita akan menghadapi cobaan yang sama. Karena itu doanya dalam Quran, cintailah orang tuaku sebagai mereka kecil. Karena ketika kita sudah sama-sama jadi manusia, sudah menjadi manusia yang dewasa, kita harus menjalani ketetapan takdir dari Allah sebagai manusia dengan segala ketetapannya, dengan kelemahannya, egoisnya, mudah berubah hatinya, tidak bersyukurnya. Kita dan anak kita tidak ada yang membedakan. Kenapa kita boleh marah-marah semaunya? Kenapa kita selalu anggap diri kita benar, sementara anak kita tidak boleh semaunya dan mereka tidak boleh anggap diri kita benar. Kalau kita anggap diri kita benar adalah hak kita, sementara ketika anak kita mengatakan aku benar, itu dianggap sebagai kecacatan, kedurhakaan. Kenapa? Parenting yang tidak berbasis pada kesyukuran, parenting yang tidak berbasis kepada kejujuran, parenting yang tidak berbasis kepada keadilan, maka hanya menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Sebagai makhluk hidup yang pernah hidup di dunia ini, orang-orang zaman terdahulu menyatakan kebenaran dari ketidakadilan itu menyakitkan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu wujud dari pemahaman mereka ketika mereka hidup memang akan menyakitkan banget, termasuk orang tua. Derita yang paling besar yang diterima oleh anak itu adalah derita dari orang tua. Kenapa orang tua itu selalu percaya kepada keburukan anak tapi tidak percaya kepada kebaikan anak? Itu satu hal yang sangat konyol. Ini anaknya siapa? Dibesarkan siapa? Tapi kenapa kita lebih percaya kepada keburukannya daripada kebaikannya?
Kenapa kita lebih percaya keburukannya itu adalah buruk, kebaikannya tidak pernah kita akui sebagai baik, dan tidak yakin, tidak percaya kebaikannya itu akan menang daripada keburukan. Lihat anaknya main HP terus, waduh anakku ini nanti jadi pemalas dan sebagainya. Padahal kita sendiri orang yang suka bekerja keras. Kenapa kita tidak percaya? Oh iya, dia itu dulu bekerja keras, ini hanya kena lockdown saja. Kenapa kok tidak percaya kepada Allah? Allah akan mengubah hati anak kita. Tapi kenapa kita meluapkan rasa takut kita, kekhawatiran kita kepada anak kita? Padahal kita sendiri peduli dengan keburukan kita. Apa kita sendiri ada introspeksi kepada diri kita sendiri? Aku pulang dari kerja, aku selesai beres-beres, aku tidak mengucapkan alhamdulillah. Aku ya lalai, makan ya tinggal makan, mengucap bismillah aja aku lupa. Aku aja nggak ngerti bersyukur. Mulutku bilang bismillah dan bilang alhamdulillah, tapi mana wujud syukurnya? Habis makan nasi masih makan cemilan, masih makan pengen pedes, masih makan, di mana kesabarannya? Mana wujud syukurnya merasa cukup dengan yang kita makan? Tapi kita merasa kurang hanya karena kita pegang duit. Aku ini yang cari duit, aku yang punya duit, ya terserah aku dong mau beli apa aja. Nah kita sendiri apa mengintrospeksi diri kita? Parenting itu harus berbasis pada kejujuran, pada keadilan. Parenting itu harus berbasis kepada kesyukuran. Rasa sakit yang sangat itu diciptakan oleh, derita yang sangat itu diciptakan oleh orang tua. Dengan klaim-klaim kebenaran orang tua, dengan klaim-klaim haknya, karena pernah memberi pada anaknya, karena pernah menafkahi anaknya, menganggap kita, diri kita sebagai orang tua punya hak mutlak kepada anak kita. Ini adalah perasaan sombong karena kita dan anak kita sama-sama milik Allah. Allah adalah raja. Kenapa kita harus menjadi raja dalam kehidupan anak kita? Allah adalah raja. Nah, dengan kenyataan seperti itu, kita sendiri belum menjadi pribadi yang memahami diri kita sendiri, belum menjadi pribadi yang mau mengintrospeksi diri kita sendiri, lalu kita berimajinasi, berhalusinasi tentang aku pengen anakku lebih baik. Makanya karena kita masih berbasis keegoisan, akhirnya pola asuh berbasis keegoisan hanya berpikir tentang diri sendiri. Masukkan aja ke full day di sana, dah tahu beratnya sekolah full day dari pagi sampai sore, terjebak di satu tempat yang sama, dia tidak punya ruang gerak. Dinamika itu terjadi ketika dia pulang sekolah jam 1, jam 2, kemudian dia bermain dengan teman-temannya di rumahnya, terus dia punya teman di ngajian, sehingga dia punya pribadi yang bisa berbeda. Di sekolah bisa jadi dia anak yang tidak terkenal, bisa jadi anak yang dibully, tapi di sekolah, di rumahnya dia punya teman baik, di ngajian dia punya teman yang baik. Kita nggak peduli, yang kita inginkan dan semua klaim kita benar terbenarkan. Begitu anak kita bilang aku nggak minta mah di sana, aku nggak pengen di sana, wah mamanya marah, pak. Pola asuh berbasis nafsu, pola asuh berbasis keegoisan hanya akan melahirkan luka, hanya melahirkan duka. Tidak ada seorang pun yang mau dijajah. Itu adalah fitrah dari kehidupan, karena Allah Maha Adil. Maka ketika ketidakadilan terjadi, semua orang siapapun itu pasti memberontak, tidak memperhatikan statusnya. Seorang istri yang terus dijajah suaminya, maka istrinya pasti akan berontak. Seorang mantu dijajah terus oleh mertuanya, dia pasti juga berontak. Seorang suami yang terus dijajah sama istrinya juga akan memberontak. Seorang murid yang terus dijajah sama gurunya juga akan berontak. Status kita yang menunjukkan status yang lebih tinggi tidak menghilangkan hakikat kemanusiaan kita. Begitu juga anak yang terus kita jajah, dia akan memberontak. Jadi jika kita meneruskan kebiasaan buruk kita dengan pola parenting yang egois, berbasis kesombongan, berbasis klaim kebenaran atas diri kita yang hak, yang paling benar, kamu Al-Qudus kah? Kalau kita meneruskan ini ketika Allah mendatangkan kenakalan remaja kepada anak kita tidak segera memperbaiki diri, kita tidak segera mengintrospeksi diri, kita tidak segera nyungsep, bersyukur, bersujud, merendahkan diri kita kepada Allah, mengakui semua kesalahan kita, maka yang terjadi sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi Majusi Nasoro. Surga di telapak kaki ibu. Bukan berarti kita pemilik surga, tapi dengan kondisi anak kita di bawah kaki kita tinggal jungkrak, kita tinggal mendorong, kita bawa anak kita kemana. Dengan keegoisan kita bawa anak kita kepada neraka. Dengan klaim-klaim kebenaran kita bawa kamu itu durhaka, kamu itu nakal, maka kita bawa anak kita ke neraka. Memangnya anak kita itu bukan manusia? Allah itu Al-Maha Baik. Maka setiap kita manusia, seorang yang ateis sekalipun dalam dirinya itu tidak bisa mengingkari sesuatu yang sudah dipasang dalam diri kita oleh Allah, yang tidak bisa dipungkiri,
Yaitu apa? Kesadaran tentang kebaikan. Makanya setiap orang yang berbuat tidak baik hatinya akan gelisah. Termasuk anak kita. Anak kita juga ciptaan Allah. Hatinya juga gelisah ketika dia melakukan ketidakbaikan. Tapi dia tidak berdaya karena dia juga manusia yang dia hanya dicontohkan oleh kita dengan keegoisan kita, maka dia pun juga melawan kita dengan cara keegois. Allah Maha Adil. Kita ajarkan kepada anak kita pola asuh yang berbasis keegoisan. Aku adalah kebenaran, benar, paling benar, aku suci, maha suci. Maka anak kita pun juga akan melawan. Dan karena kita menunjukkan pola asuh yang sangat egois, maka anak kita melawan juga dengan cara yang sangat egois. Dan ketika mereka melakukan itu karena mereka ciptaan Allah, hati mereka juga gelisah. Tapi kita lebih percaya kepada keburukan, kejahatan anak kita daripada percaya kepada Allah. Oh, ini memang nakal, ini memang nakal, ini memang kita tidak percaya. Allah Maha baik. Kita semua diimplan dalam diri kita, ada kebaikan pasti bisa anakku jadi baik. Tidak ada, susah sekali untuk percaya itu. Kita lebih mudah meluapkan nafsu kita, keyakinan, kepercayaan kita yang sebetulnya itu wujud dari amarah kita, tersinggung kita. Kalau ada dendam ya, kalau lihat film-film zaman dulu heran. Dendam dari nenek moyangnya, dendam 600 tahun yang lalu, kok bisa ya? Ya karena ternyata setelah kita bertambah dewasa, memahami manusia memang seperti itu. Dendam kesumat seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Loh, ibu bapak itu manusia, anaknya juga bisa dendam kesumat. Nah, kenakalan remaja itu adalah dendam anak-anak kita atas perilaku kezaliman kita, atas perilaku sak karpe dewe, sejuk beneri dewe dari kita. Kalau tidak percaya, maka berarti tidak percaya Allah Maha Adil. Wah, aku sudah baik sama anakku, aku sudah berkorban sama anakku, aku sudah begini begitu kepada anakku, kok bisa anakku ini dari mana? Kita selalu berpikir itu bukan dari kita. Maka itu adalah wujud dari kita tidak percaya Allah Maha Adil. Hati-hati. Cara menyelesaikan terbaik dari kenakalan remaja adalah dan kita mau memulai mengintrospeksi diri, memohon ampun kepada Allah, mencari kesalahan kita, karena tidak ada rahmat, tidak ada kebaikan sebelum kita memohon ampun pada Allah. Itu kan adab. Saya mau minta tolong sama panjenengan, tentu saya maaf saya mengganggu loh. Itulah kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah benar, tidak ada rahmat tanpa ampunan. Jadi nyuno sepuro dulu kepada Allah. Surga di bawah telapak kaki ibu berarti bukan kita yang memiliki surga, tapi kita bisa memasukkan anak kita dengan emosi kita, dengan ketidakmampuan kita memahami bahwasanya kita manusia, bahwasanya mana adil, maka kita menyerumuskan anak kita kepada pemberontakan, dan pemberontakan itu adalah penyiksaan bagi anak kita dan juga kita. Tapi kalau kita mau menarik simpulnya untuk memperbaiki, yaitu memohon ampun kepada Allah, menerima ini sebagai keadilan dari Allah, kita pasti salah. Meskipun kita tidak percaya, meskipun kita masih ngeyel, tapi kita terus memaksa diri kita, aku pasti salah, ada yang salah. Maka kita membawa anak kita kepada surga ketika kita memperbaiki diri kita sendiri. Kita menjadi lebih tenang ketika kita mohon ampun pada Allah. Kita berarti memposisikan diri sebagai makhluk yang lemah. Kita memposisikan diri sebagai makhluk mengakui kekudusan Allah, maha suci Allah, kita tidak. Maka akan muncul perilaku yang tenang. Kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Rasulullah benar, karena Allah Maha baik. Maka siapa saja yang tidak melakukan kebaikan hatinya akan gelisah. Anak kita terus kita uyul dengan keegoisan kita, makanya hatinya gelisah. Tapi kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Dengan kita tenang, otomatis cara kita memandang, cara kita bicara, cara kita berdiri saja, gestur kita saja, tentu akan menenangkan. Semua keadaan itu bisa menjadi lebih baik hanya dengan kita mohon ampun pada Allah. Jika kita tidak percaya bahwasanya ampunan Allah akan menjadikan semua lebih baik, nah itulah pertanyaannya. Dan itu juga sudah cukup menjawab, dan itu menjadi alasan dari jawaban kenapa anak kita menjadi nakal. Manusia tidak sempurna, anak kita tidak sempurna. Orang tua juga manusia loh, kenapa kamu bantah gitu? Kalau gitu, kenapa kalimatnya juga tidak diucapkan untuk anak kita? Makanya tanpa ada kejujuran, kita tidak akan pernah bisa ketemu di titik yang baik. Setiap perdebatan itu terjadi hanya karena kita tidak jujur. Salah satu dari kita tidak jujur atau dua-duanya tidak jujur. Mari kita sama-sama manusia, semuanya khilaf, sengaja tidak sengaja, semua adalah kesalahan yang menunjukkan Allah Maha Suci dan kita tidak. Memang sudah seharusnya Allah suci, memang sudah seharusnya kita berbuat dosa. Mari kita banyak-banyak mohon ampun, sering-sering mohon ampun, mari kita perbaiki, mari kita ciptakan surga untuk anak-anak kita. Ketika kita menjadi orang tua tidak berarti kehidupan kita berhenti. Kenapa menjadi orang tua itu menjadi berat? Kenapa menjadi orang tua menjadi membosankan? Kenapa menjadi orang tua itu memuakkan sekali?
Karena kita terlalu fokus pada anak kita. Karena kita terlalu fokus pada kewajiban kepada anak kita. Kita sampai lalai kewajiban pada diri kita sendiri. Sehingga kita seolah-olah menjalani kehidupan yang lain. Tidak ada seorang pun yang memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan yang lain. Tapi kita sendiri yang terjebak dengan pikiran kita. Karena aku seorang ibu, seorang bapak, maka aku harus memikirkan anakku. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Kita orang harus memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita menjadi pribadi yang selalu introspeksi diri kepada Allah. Ketika kita selalu menjadi pribadi peduli dengan apa yang kita lakukan ini. Di hadapan Allah diridhoi apa tidak, kita selalu peduli, ya Allah ampuni aku niatnya baik ternyata aku salah ya Allah. Ketika itulah kita akan terus menjalani hidup kita. Maka ketika itulah hidup menjadi orang tua tidak akan membosankan, tidak akan berat, tidak akan memuakkan, tidak akan membuat kita merasa kehilangan jati diri kita sendiri. Kehilangan jati diri kita sebagai pribadi ketika menjadi orang tua. Tidak lebih hanya karena kita lalai dengan diri kita sendiri, mata kita menghadap keluar. Kita lebih melihat ke orang lain, gajah di depan mata tidak kelihatan, semut di seberang jalan kelihatan. Maka pertobatan, permohonan ampun kepada Allah tidak hanya menjadi baik untuk anak kita, tapi juga baik untuk diri kita sendiri. Pegang baik-baik bahwasanya selamatkan dirimu baru orang lain. Karena kita tidak pernah menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menyelamatkan orang lain. Karena kita tidak pernah peduli pada diri kita sendiri, maka kita kehilangan diri kita sendiri. Kitalah yang menghilangkan, bukan anak kita yang menghilangkan kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah ampunan dan rahmatnya untuk kita dan anak-anak kita.